Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul The Color Rose 2020. Menceritakan tentang sekelompok geng yang dimana mereka ini adalah pengikut setan. Tapi salah satu dari mereka malah tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan, sehingga tujuan dia bergabung yakni untuk menyadarkan teman-temannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan sekelompok penjahat bertopeng yang sedang menculik seorang wanita. Bersamaan dengan itu terdengar narasi suara wanita yang diculik tersebut bernama Aubrey. Kemudian terlihat Aubrey sudah kaku dengan mawar hitam di mulutnya. Dia mengungkapkan bahwa tubuh beserta dirinya berakhir di danau tersebut. Jauh sebelum kejadian itu, terdapat sekelompok siswi-siswi sekolah yang membentuk sebuah geng, dan geng itu bernama The Sins. Bukan sekedar nama, The Sins adalah julukan bagi mereka yang pendosa dan menjadi pengikut setan. Sesuai namanya, anggota kelompok ini beranggotakan 7 orang, masing-masing diantaranya populer di sekolah. Ketua kelompok geng ini bernama Grace, Tori, Katie, Stacy, Molly, Robin, dan Aubrey. Meskipun demikian, Aubrey berbeda dengan yang lainnya, di mana dia anak yang baik, taat agama, dan murah senyuman. Sedangkan anggota yang lain itu berbeda jauh sekali. Semuanya cenderung sombong, jutek, dan pokoknya sok paling berkuasa di sekolah. Meskipun begitu, mereka tetap taat mengikuti kegiatan di sekolah. Aubrey sengaja bergabung karena dia menyukai Grace, si ketua kelompok. Meskipun natskal, tapi ya Aubrey menyukai Grace karena dia anak yang pintar. Sedangkan Grace dia dekat dengan salah satu anggota kelompok yaitu Tori. Namun kedekatan mereka itu seperti melebihi teman biasa. Karena lebih memilih kehidupan bersama teman dan kelompoknya, Grace nggak ambil pusing sehingga dia memutuskan hubungan dengan pacarnya yaitu Mike. Grace berasal dari keluarga agamis. Ayahnya Grace bernama Melvin. Dia adalah seorang pendeta yang taat agama. Seringkali Melvin selalu menasihati keluarganya tentang keagamaan dan kebaikan. Terutama Grace, karena tahu Grace tipe anak yang natskal, Melvin selalu menasihati dia agar ingat agama dan meminta Grace menjauhi teman-temannya yang tidak baik. Tapi mau ayahnya seorang pendeta atau apapun itu, Grace sama sekali tidak mendengarkan nasihat-nasihat baik ayahnya. Sepulang sekolah, Grace menyempatkan diri bekerja di toko bunga milik temannya yang bernama Bobby. Namun suatu ketika masalah datang di mana Melvin mengumpulkan semua keluarga termasuk Grace untuk membicarakan sesuatu. Di situ Melvin mendapatkan kabar dari seseorang tentang Grace yang memiliki kelompok atau kultus sesat. Melvin sangat marah sekali. Grace dilarang keras dan disuruh untuk menjauhi hal seperti itu. Namun lagi-lagi dia hanya menganggap santai. Karena kesal, Grace mendatangi temannya yang seorang dukun untuk meramal ciri-ciri orang atau bisa jadi pengkhianat di kultusnya tersebut. Besoknya di sekolah, Grace membuat rencana jahat bersama teman-temannya. Nah, hasil dari ramalan dukun, orang yang dicurigai adalah Aubrey. Di saat jam pelajaran, di situ Aubrey meminta izin ke kamar mandi. Nah, pada saat itu juga, Grace dan teman yang lain buru-buru deh mengambil buku jurnal Aubrey. Rencana mereka berhasil dengan mulus. Grace dan kelompoknya mulai membaca jurnal Aubrey tanpa ada Aubrey yang entah di mana. Terungkap isi buku itu, Aubrey mencatat semua kejelekan teman-temannya. Selain itu, dia sengaja bergabung dengan The Sins untuk sebuah misi membawa Grace kembali ke jalan yang benar. Nah, tentang siapa si pengadu, ternyata memang benar Aubrey adalah orangnya. Grace memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Aubrey, di mana dia dan kelompoknya sepakat untuk membuat rencana menakut-nakuti Aubrey. Pada keesokan harinya, Grace mengundang semua kelompoknya termasuk Aubrey untuk belajar Alkitab bersama di rumahnya. Grace memberitahu ayahnya seperti itu, namun ternyata itu bohong. Di dalam kamar mereka melakukan ritual-ritual setan yang membuat Aubrey takut dan menangis. We take our sins to the next. We're not saying that we don't believe. Aubrey dipaksa melakukan hal-hal yang tidak baik. Setelahnya, mereka semua mengungkapkan kekesalannya terhadap Aubrey yang menjadi pengkhianat.
and we're pinning this on you. Tidak cukup hari itu, besoknya mereka semua menculik Aubrey saat sedang lengah. Di situ kemudian mereka membawa Aubrey ke hutan yang jauh dan mulai menakutinya. Awalnya mereka hanya ingin menakuti Aubrey, tetapi Tori kelewat batas sehingga dia tega menendangi Aubrey berkali-kali. Grace dan yang lain mencoba menghentikannya. Terjadi perdebatan karena mereka takut Aubrey akan mengadu. Nah, pada saat itulah mereka lengah sehingga Aubrey berhasil melarikan diri tanpa ketahuan. Sudah dicari kemanapun tapi Aubrey tidak ditemukan. Sedangkan hari sudah mulai gelap. Mereka berpikir Aubrey akan pulang sendiri dan mengadu. Ya, mau tidak mau mereka terpaksa pulang kembali ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, Grace tidak bisa tenang. Jika terjadi sesuatu kepada Aubrey, kelompok The Sins akan dihantui oleh rasa bersalah. Pada keesokan harinya, ketika Grace dan yang lain sedang belajar, kepala sekolah memanggil semua anggota The Sins untuk ke kantornya. Di kantor kepala sekolah sudah ada sheriff bernama Fred dan rekannya Bupati Steve. Atas hilangnya Aubrey, kasus ini langsung cepat ditangani sheriff. Di situ satu persatu mulai dari Grace diintai keterangan untuk membantu penyelidikan sheriff. Di situ mereka cerdik bersandiwara sehingga kepala sekolah dan sheriff tidak mencurigai mereka. Selesai sekolah, tanpa diduga-duga, Katie diculik oleh seseorang dan dibawa ke suatu tempat. Malamnya, Grace dan orang-orang terdekat Aubrey mengadakan doa bersama. Namun Katie yang tidak hadir membuat kelompok The Sins bertanya-tanya. Besoknya terdapat kabar tidak baik di mana sheriff menemukan Katie sudah tewas yang jasadnya ditemukan di pinggir danau. Jasad Katie ditemukan dalam kondisi kaku dengan bunga mawar sempurna di mulutnya. Hasil dari penyelidikan, Katie tewas dibunuh. Kabar duka ini pun membuat orang tua Katie sangat terpukul. Belum selesai kasus Aubrey yang hilang, sekarang Katie tewas dibunuh seseorang. To our babies. Selesai dari pemakaman Katie, Grace dan yang lain dihampiri Bobby yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun secara tiba-tiba sheriff dan Bupati datang untuk menangkap Bobby. Semuanya dibuat kaget dong. Bobby merasa tidak bersalah, tetapi sheriff memberitahu bahwa Bobby jadi tersangka atas pembunuhan Katie karena ada benda milik Bobby ditemukan di TKP. Kasus ini benar-benar rumit. Dugaan si pembunuh mengincar kelompok The Sins. Ayah Grace sudah menebak-nebak peristiwa ini, sehingga dia meminta Grace untuk berhati-hati. Grace sendiri semakin dibuat kacau. Dua ancaman sekaligus menghantui Grace, antara ketahuan dan ditangkap polisi atau diincar si pembunuh. Malam itu juga Grace bersama Tori memutuskan untuk membakar barang bukti jurnal Aubrey agar tidak dicurigai. Namun di tempat lain, ternyata si pembunuh sudah berhasil menangkap Stacy. Tidak ada harapan si pembunuh pastinya akan membunuh Stacy. Beberapa saat kemudian, Grace dan Tori yang ingin pulang tiba-tiba dikagetkan dengan penemuan jasad Stacy yang dalam kondisi mengenaskan. Atas kejadian ini, mereka melaporkan kepada sheriff dan sheriff datang untuk menginterogasi Grace dan Tori. Namun orang tua Grace tidak terima jika anaknya selalu diinterogasi seolah-olah bersalah. Dia meminta sheriff agar bekerja lebih baik menangani kasus tersebut. Masalahnya ini sudah bahaya, mengancam nyawa orang lain terutama Grace dan teman-temannya. Setelah sheriff pergi, di situ Grace dan Tori mulai putus asa. Tori hampir saja memberitahu ke ibu Grace apa yang mereka lakukan terhadap Aubrey, tapi beruntung Grace berhasil menghentikan itu. Di sisi lain, akhirnya Bobby dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Lalu di tempatnya berbeda, terlihat pembunuh tersebut sudah menculik Molly dan Robin. Setiap membunuh korbannya, pembunuh itu selalu memfotonya dengan mawar. Kembali ke Bobby dan pacarnya yang sudah pulang ke toko. Di situ Grace dan Tori datang untuk meminta petunjuk kepada Bobby bahwa mungkin saja dia tahu siapa pelakunya. Tapi Bobby tidak tahu apapun. Dia hanya menjelaskan pembunuh itu ternyata mencuri bunga dari tokonya. Pembunuhan terus memakan korban. Sampai di sini sheriff masih belum bisa menangkap pelakunya.
Maka dari itu, akhirnya 2 detektif ditugaskan bergabung untuk membantu sheriff. Kemudian para polisi ini pun turun ke lapangan. Dari informasi yang didapatkan, mereka mencurigai salah satu orang yang bernama Feldman. Namun begitu sheriff tiba di rumahnya, pria ini sedang tidak ada. Namun sheriff menemukan foto-foto kabin milik keluarga Grace. Itu barang bukti yang cukup mencurigakan. Lalu di tempat yang berbeda, Grace dan Tori memutuskan untuk mengurung diri sementara dari dunia luar. Mereka berdua pun pergi ke sebuah kabin base camp milik keluarga Grace. Namun begitu mereka sampai, Grace dan Tori dibius oleh 2 orang bertopeng. Dan ternyata tanpa diduga-duga saat membuka topeng, wanita itu adalah Aubrey dan satunya lagi pria bernama Feldman. Aubrey mulai mengungkapkan semuanya. Sejak The Sins meninggalkan Aubrey di hutan, saat itulah dia berubah dan percaya bahwa dirinya pantas untuk menghukum The Sins. Aubrey bertemu dengan Feldman dan bekerja sama. Feldman adalah tetangga Grace dan bekerja sebagai perias mayat di rumah duka. Rahasia yang dia simpan, dia ternyata adalah pendosa besar. Aubrey sempat difoto dengan mawar seolah-olah dia tewas. Hal itu sengaja dilakukan untuk menambah koleksi foto mayat Feldman yang seorang psikopat. Di situ Aubrey merasa dia di atas segalanya yang kapan saja bisa menghukum Grace. Grace memohon meminta maaf, tapi Aubrey tidak peduli. Kemudian di saat Aubrey dengan cap cip cup ingin membunuh Grace, tanpa disadarinya Feldman menembak Aubrey tewas. Di situ Feldman tidak berpihak ke siapapun. Psikopat ya tetap psikopat. Grace dan Tori dipaksa Feldman untuk membuang jasad Aubrey di danau. Setelahnya, Feldman mempunyai niat jahat di mana dia meminta Grace membunuh Tori, lalu dia sendiri akan kabur. Namun rencana Feldman tidak berjalan lancar. Tiba-tiba datang sheriff yang langsung menodongkan senjata. Sempat terjadi negosiasi, namun sampai di mana sheriff tewas ditembak Feldman. Tori memanfaatkan Feldman yang lengah untuk merebut senjatanya. Di situ Tori berhasil menembak Feldman tewas. Namun di waktu yang bersamaan datang Dupati yang melihat akhir dari kejadian ini. Dupati segera menelpon ambulan. Sementara nasib Grace dan Tori, polisi akan menginterogasi mereka berdua. Lalu film pun sudah selesai. Bagaimana guys filmnya? Ngeri juga ya. Sebenarnya niat Aubrey ini baik kok, cuma cara dia salah. Dia ngadu kayak gitu malah membuat semuanya jadi berantakan. Dan apa yang dilakukan Aubrey sekarang ini sangat salah besar, sehingga dirinya pun ikut tewas bersama korban teman-temannya yang lain. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.